muamalah bidain, melakukan muamalah yang tidak kontan dalam bentuk hutang. Ini kata para ulama mengisyaratkan. Jadi kata Syekh Wahbah Zuhaili, persoalan harta, tentang persoalan muamalah bidain, muamalah dengan sesuatu yang tidak kontan, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, sehingga di dalam fikih para ulama merumuskan bahwa ada 5 tujuan pokok diturunkannya Al-Quran. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua itu adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa agar nyawa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa terjaga dengan baik. Ayat ini adalah mengisyaratkan bahwa persoalan harta itu juga bagian hal yang penting di dalam agama. Karenanya para ulama kemudian menyatakan bahwa hifdzul mal, menjaga harta, merupakan salah satu dari 5 tujuan pokok di syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian di surah Al-Baqarah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil 'adl wa la ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqqu wal yattaqillaha rabbah wala yabkhas minhu syai'a fa in kana allazi alaihi alhaqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl wastashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada an tadilla ihdahuma fatuzakkiru ihdahuma al-ukhra wala ya'ba syuhada'u idza ma du'u wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali dzalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa 'alaikum junahun alla taktubuha wa ashhidu idza tabaya'tum wala yudarra katibu wala syahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha wa yu'allimukumullah Allahu bikulli syai'in alim. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dah falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wala taqtumu syahada wa may yaktumha fa innahu asimun qalbu
Allahu bima ta'maluna alim. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayat 282 dari surah Al-Baqarah ini yang barusan saya baca merupakan ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Ayat yang paling panjang di dalam surah yang paling panjang. Jadi ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, dan itu terletak di surah yang paling panjang di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah. Dan ayat ini berbicara tentang masalah muamalah biddain, melakukan muamalah yang tidak kontan dalam bentuk hutang. Ini kata para ulama mengisyaratkan, jadi kata Syekh Wahbah Zuhaili, di dalam ayat yang panjang ini yang membahas di dalamnya tentang persoalan harta, tentang persoalan muamalah biddain, muamalah dengan sesuatu yang tidak kontan, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, mengisyaratkan bahwa yang namanya harta itu bukan sesuatu yang sifatnya hina, rendah di dalam agama kita. Harta itu adalah sesuatu yang bahkan kalau kita lihat dalam ayat-ayat sebelumnya itu juga membicarakan tentang persoalan harta. Sehingga di dalam fikih kemudian para ulama merumuskan bahwa ada 5 tujuan pokok diturunkannya Al-Quran. Maqasidus syariah al-khamsah. Jadi 5 tujuan pokok diturunkannya syariat. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama, menjaga keberlangsungan agama, menjaga akidah, menjaga agar ajaran agama itu bisa berjalan dengan baik di dalam kehidupan ini. Kemudian yang kedua itu adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa agar nyawa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa terjaga dengan baik. Sehingga misalnya ada ayat-ayat yang melarang untuk membunuh, ada ayat-ayat yang kemudian juga melarang untuk bunuh diri, karena semua adalah hal yang merusak jiwa, merusak nyawa, yang itu merupakan sesuatu yang agung, merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan, menjaga kehormatan. Misalnya di dalamnya kita akan mendapatkan yang berkaitan dengan hifdzun nasl, ayat-ayat yang melarang tentang perzinahan, perselingkuhan, tentang pernikahan. Itu adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan hifdzun nasl, supaya garis keturunan itu terjamin dengan baik, agar manusia terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang nanti menghancurkan tentang garis keturunan, membunuh anak misalnya. Itu bagian dari hifdzun nasl. Kemudian yang keempat adalah hifdzul aql, menjaga akal. Karena akal merupakan satu karunia yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dengan akal inilah manusia itu bisa berkreasi, berinovasi di dalam kehidupan. Maka segala sesuatu yang berpotensi untuk merusak akal manusia itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ayat-ayat yang berkaitan dengan khamr, karena khamr berpotensi untuk menghilangkan akal manusia.
hifdzul aql. Dan yang terakhir itu adalah hifdzul mal, menjaga harta. Harta juga merupakan satu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan ketika manusia bermuamalah, di dalamnya manusia itu menggunakan harta dalam muamalah. Di dalam kehidupan sehari-hari manusia itu juga butuh harta dalam upaya untuk melakukan hal-hal atau aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan hifdzul zin, hifdzul mal, hifdzul nasl, hifdzul aql. Jadi harta pun kemudian oleh para ulama setelah melihat ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimasukkan dalam kategori maqasidus syariah al-khamsah, 5 tujuan pokok diturunkannya syariat. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW sampai menyatakan bahwa siapa yang terbunuh mangkutila duna malihi, yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia masuk kategori sebagai orang yang mati syahid karena mempertahankan sesuatu yang hak, hifdzul mal. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, ayat yang kita bahas ini berkaitan dengan hifdzu al-mal tadi, upaya untuk mempertahankan harta. Di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman yang merasa bahwa di dalam dirinya itu ada keimanan, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, jika kalian itu melakukan muamalah dengan tidak tunai, yaitu dengan hutang, maka sampai masa tertentu hendaklah kalian tulis. Wal yaktub bainakum katibun bil adl, hendaklah menulis di antara kalian itu seorang katib, seorang penulis dengan adil, dengan adil. Wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamakullah falyaktub, janganlah penulis itu, katib, enggan untuk menulis sebagaimana yang telah diajarkan oleh Allah, hendaklah dia menulis. Wal yumlidil ladzi 'alaihil haqqu, dan hendaklah yang punya hak, yaitu yang punya barang, mengimla atau mendikte. Wal yattaqillaha rabbah, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Wala yabkhas minhu syai'a, jangan mencurangi sedikit pun dari padanya. Fa in kana allazi 'alail haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumilla huwa, jika yang punya hak itu safih, bodoh, atau lemah, atau tidak bisa mendikti, mengimlakan, hendaklah mengimlakan atau mendiktinya waliyuhu bil adl, walinya secara adil. Wastashhidu syahidaini mir rijalikum, dan hendaklah kalian meminta persaksian dari 2 saksi dari laki-laki di antara kalian. Fa illam yakuna rajulaini, jika tidak ada 2 orang laki, farajulu wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada, maka boleh 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dari siapa saja saksi yang kalian ridhoi. Antadilla ihdahuma fatuzakkira ihdahumal ukhra, yang jika salah satu di antara keduanya itu lupa, lalai, maka yang satunya bisa mengingatkan. Wala ya'ba syuhada'u idza ma du'u, para saksi itu jangan merasa enggan jika mereka sudah dipanggil. Wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali, jangan kalian merasa jemuh untuk menulisnya, baik itu shaghir, kecil, ataupun besar, sampai batasnya.
Zalikum aqsatu indallah, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah. Wa aqwam lisyahadah, lebih kuat persaksiannya. Wa adna alla tartabu, dan juga lebih rendah di dalam agar kalian tidak ragu. Illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum, kecuali tijarah hadirah, muamalah atau jual beli yang sifatnya hadirah, yaitu yang dilaksanakan secara langsung. Falaisa alaikum junahun alla taktubuha, maka tidak apa-apa bagi kalian jika kalian tidak menulisnya. Wa asyhidu idza tabayatum, dan persaksikanlah jika kalian saling jual beli, melakukan muamalah jual beli. Wala yudhar katibu wala syahid, dan janganlah penulis dan saksi itu saling menyulitkan. Wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum, jika kalian melakukannya maka itu adalah perbuatan fasik bagi kalian. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mengajarkan kepada kalian. Allahu bikulli syai'in alim, sungguhnya Allah, dan Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Wa in kuntum ala safarin, jika kalian ada dalam perjalanan. Walam tajidu katiban, dan tidak menemukan seorang penulis. Farihanum makbudah, maka hendaklah melakukan dengan rihan, ada jaminan yang dipegang. Fa in amina ba'dukum ba'dan, tapi jika di antara kalian itu mempercayai satu sama lain, hendaklah yang dipercayai fal yu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah, yang diberikan kepercayaan hendaklah menunaikan kepercayaannya dan bertakwa kepada Allah. Wala taqtumu syahada, dan jangan kalian sembunyikan persaksian. May yaktumha fa innahu asim qalbu, Allah bima ta'maluna alim. Siapa yang menyembunyikannya maka dia sudah berbuat dosa dalam hatinya. Allah bima ta'maluna alim, Allah maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Jadi di dalam ayat ini ada petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang muamalah yang sifatnya tidak kontan, yang sifatnya dain, baik jual beli ataupun juga hutang piutang. Petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya itu ditulis di hadapan seorang katib. Kalau sekarang mungkin seperti notaris ya. Jadi ditulis di hadapan seorang notaris dengan 2 orang saksi dari laki-laki. Kalau tidak ada 2 orang laki-laki maka boleh 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Yang ilahnya di dalam ayat ini karena perempuan dalam hal ini kurang memperhatikan tentang masalah muamalah, terutama pada masa diturunkannya ayat Al-Quran, sehingga dikhawatirkan akan lupa. Karena itu diadakan 2 orang perempuan, supaya kalau yang satu lupa satunya bisa kemudian mengingatkan. Jadi ada perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang muamalah biddain ini, yang di dalamnya itu kemudian ada anjuran. Sebab kata para ulama, hukumnya di sini apa? Ada yang menyatakan wajib, seperti Al-Imam At-Tabari, beliau katakan bahwa berdasarkan ayat ini maka wajib menulis. Jadi dengan persaksian seperti itu di hadapan notaris itu adalah sesuatu yang wajib, karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Terutama di dalamnya kemudian ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang demikian itu aqsatu indallah. Tapi kata para jumhur ulama,
ayat ini perintah di dalamnya itu sifatnya mandub, anjuran. Jadi anjuran. Kenapa mereka menyatakan bahwa di sini sifatnya anjuran? Karena di dalam lanjutan ayat ini, pertama di dalam ayat ini sendiri itu ada hikmah. Kenapa diperintahkan yang seperti itu? Hikmahnya adalah zalikum aqsatu indallah, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa aqwamu lisyahadah, lebih kuat persaksiannya itu. Kemudian adna alla tartabu, supaya kemudian tidak ragu. Jadi persaksiannya itu sudah kuat, kemudian itu lebih menghilangkan keraguan. Karena manusia itu di dalam kehidupannya mungkin menghadapi beberapa persoalan yang memungkinkan pertama lupa bahwa dia itu hutang. Sebab manusia itu mahal khata' wan nisyan. Apalagi kemudian di sini ila ajalin musamman, dalam jangka waktu tertentu. Jadi ada jangka waktu, dalam jangka waktu tertentu mungkin saja manusia itu lupa. Maka adanya persaksian di hadapan notaris yang ditulis ini kemudian akan menghilangkan keraguan. Sehingga ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, sudah ada bukti tertulis tentang mudayanah tadi, tentang muamalah biddain. Kemudian aqsatu indallah, dan itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang manfaatnya itu baik. Cuma kenapa para ulama menyatakan bahwa itu mandub? Karena di dalam lanjutan ayat itu fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Jika salah seorang di antara kalian, jadi sebagian itu mempercayai sebagian yang lain, maka itu tidak apa-apa. Falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Hendaklah yang diberikan kepercayaan itu menunaikan kepercayaannya. Sehingga ayat ini kata jumhur ulama mengisyaratkan bahwa perintah di atas itu sifatnya adalah mandub, anjuran. Artinya memang lebih baik dilakukan. Tapi ketika ada sifat saling mempercayai antara yang memberi hutang dengan yang diberi hutang, maka tidak apa-apa di situ. Tapi hendaknya yang diberikan kepercayaan itu menunaikan kepercayaannya. Dan yang ketiga, alasan jumhur ulama bahwa pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabat banyak yang melakukan muamalah biddain ini, dan banyak juga yang tidak ditulis. Jadi banyak yang tidak ditulis, yang mengisyaratkan bahwa perintah di dalam ayat ini adalah bersifat mandub, bukan bersifat wajib. Sebab kalau sifatnya wajib, maka tentu para sahabat yang mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paling memahami ayat Al-Quran, karena ayat Al-Quran turun di masa mereka, tentu mereka akan melakukannya dengan kitabah tadi, jadi ditulis. Tapi fakta bahwa banyak sahabat yang melakukan muamalah biddain tadi, muamalah dengan hutang ila ajal musamma, mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan, dianjurkan di dalam ayat ini. Sehingga kata para ulama, ini berarti bahwa sifatnya itu adalah anjuran. Kemudian yang kedua, di dalam ayat ini yang berkaitan dengan hutang piutang, baik
jual beli ataupun hutang piutang secara khusus itu hendaknya ditentukan ila ajalim musammah, ditentukan waktunya. Supaya apa? Supaya ada kepastian. Jadi ila ajalin musamman, sampai batas waktu tertentu. Jangan kemudian dibiarkan pinjam, bayarnya itu kapan, itu terserah. Supaya apa? Ada kepastian. Termasuk di dalamnya ketika mau menagih itu kan ada pinjam 2 bulan. Ketika sudah 2 bulan maka kan ada tanggung jawab. Yang memberikan pinjaman bisa menagih, yang meminjam itu juga akan merasa ini sudah tiba waktunya. Tapi kalau dipinjamkan terserah kapan, maka di dalamnya ketika mau menagih mungkin saja yang dipinjam, yang meminjam itu merasa belum waktunya untuk membayar. Artinya adanya ketentuan ila ajalin musamman itu juga bagian yang di dalamnya ada kemaslahatan untuk menghindari perselisihan di antara yang meminjamkan dengan yang meminjam. Jadi yang berhutang dengan yang berpiutang ila ajalin musamman. Jadi ila ajalin musamman kata para ulama syaratnya adalah ketika melakukan mubaya'ah, muamalah bidain, itu hendaknya ditentukan waktunya kapan mau dibayar. Kemudian ketentuan tentang kitabah itu juga diberikan keringanan di dalam ayat ini. Wa in kuntum ala safarin, ketika kalian ada di dalam perjalanan. Kalau di dalam perjalanan mungkin sulit untuk menemukan katib, terutama pada masa itu, maka kemudian diberikan keringanan. Tapi di dalam ayat ini juga ada ketentuan tentang rihan, yaitu gadaian, barang gadai sebagai jaminan. Artinya berhutang kemudian memberikan jaminan. Saya berhutang sebesar ini dalam jangka waktu seperti ini, jaminannya adalah apa? Itu adalah dianjurkan juga. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Hendaknya ada barang jaminan. Tapi sekali lagi itu merupakan anjuran, sebab lanjutan ayatnya adalah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Kalau saling mempercayai, maka hendaklah yang diberikan kepercayaan itu menunaikan kepercayaannya. Termasuk di dalamnya kemudian ini kan berbicara tentang muamalah bidain pada saat safar. Namun ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga melakukan rihan, memberikan barang jaminan, walaupun beliau itu tidak dalam keadaan safar. Beliau itu pernah berhutang kepada seorang Yahudi, di mana beliau memberikan jaminannya berupa baju besinya. Sehingga pada kata para ulama, yang namanya rihan, barang jaminan itu tidak mesti pada saat safar, pada saat hadar, ketika tidak bepergian pun itu ya juga dianjurkan. Supaya apa? Dengan adanya barang jaminan itu juga akan ada tanggung jawab lebih dari orang yang berhutang. Sebab ketika ada jaminan yang diberikan, maka dia akan mempunyai pikiran, kalau saya belum melunasi hutang saya, maka jaminan yang saya titipkan kepada orang yang berpiutang, yang berikan hutang, itu belum bisa diambil. Artinya anjuran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat ini, walaupun sifatnya mandub kata para ulama, akan tetapi itu akan lebih menjamin
bahwa muamalah itu akan berlangsung dengan baik, akan lebih memberikan tanggung jawab pada orang-orang yang melakukan hutang piutang. Yang berhutang pun kemudian merasa bahwa ada sesuatu yang harus dia tunaikan karena ada barang jaminannya. Ketika ada perjanjian lewat notaris, maka itu juga ada tanggung jawab yang lebih, termasuk misalnya karena manusia tidak mengetahui apa hal-hal yang akan terjadi besok hari. Misalnya saja yang memberikan piutang meninggal dunia, atau yang berhutang meninggal dunia, yang ketika tidak ada saksi, tidak ada perjanjian seperti itu, mungkin saja ahli warisnya tidak mengakui, sehingga tidak mau mengambilkan dari tirkah, dari harta waris sebelum dibagikan. Artinya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini sesungguhnya adalah satu perintah dalam rangka menjamin bahwa keberlangsungan muamalah yang dilakukan oleh manusia itu akan berlangsung dengan tadi al-qistu, dengan adil, kemudian menghilangkan keraguan. Sebab kalau sudah ada bukti tertulis, maka itu akan menghilangkan keraguan, karena ada kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh manusia, diantaranya adalah sifat lupa, lalai, apalagi dalam jangka waktu tertentu, ataupun hal-hal yang lainnya, termasuk misalnya kemungkinan kematian. Kalau sudah mati tidak akan lagi bisa ditanya itu kan, kecuali pada masa Nabi Musa itu dibangkitkan lagi. Pada peristiwa Nabi Musa kan, Nabi Musa memerintahkan untuk di dalam surah Al-Baqarah ini kan, diperintahkan untuk menyembelih baqarah kemudian dipukulkan. Ya, kalau sekarang itu kita mau manggil siapa gitu, untuk menanya kepada yang meninggal dunia, kamu punya hutang apa enggak gitu. Artinya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dalam rangka kemaslahatan bagi manusia. Makanya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan menyatakan wala tas'amu an taktubuhu shaghiran aw kabiran ila ajalih. Jangan jemu untuk menulisnya. Supaya apa? Kemaslahatan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa terwujud. Tapi sekali lagi sifatnya adalah mandub. Kalau kepercayaan itu tinggi, maka boleh saja antara yang berpiutang dengan yang berhutang tidak melakukan hal ini, baik dalam bentuk jaminan ataupun persaksian di hadapan notaris. Tapi kalau kita lihat pada masa sekarang, ya, di mana yang namanya amanah sepertinya sudah mulai berkurang, maka ayat ini sepertinya memang sangat urgen adanya perjanjian tadi di hadapan saksi. Urgen supaya apa? Supaya menghindari adanya tipu menipu. Sekarang saja itu kalau kita lihat banyak sekali kan adanya penipuan-penipuan lewat Facebook, lewat WA. Maka ayat ini kalau kita lihat ya sangat urgen. Sebab penipuan kan banyak sekarang. WA teman lewat seorang itu kemudian dibajak, setelah itu kirim, tolong saya dikirimi pulsa terlebih dahulu, nanti saya bayar. Padahal yang mengirim itu adalah orang lain itu. Tolong saya dipinjami lewat akun Facebook yang sudah dibajak, lewat akun WA yang sudah dibajak. Maka sungguhnya memastikan muamalah biddain ini dengan syahadah, kitabah, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting, urgen, terutama di masa sekarang ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, sekali lagi ayat ini kata Syekh Wahbu Zuhaili adalah mengisyaratkan bahwa persoalan harta itu juga bagian hal yang penting di dalam agama. Karenanya para ulama kemudian menyatakan bahwa hifdzul mal, menjaga harta,
merupakan salah satu dari 5 tujuan pokok disyariatkannya agama. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita kaji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam langkah-langkah kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.